Aku kembali mengendarai motor untuk pulang. Namun saat di perjalanan, aku melihat dua orang yang aku kenal tengah berboncengan, Ari dan Hena. Pertanyaannya ialah, motor siapa yang mereka pakai? Bukankah mereka tidak memiliki kendaraan? Penasaran dengan dua orang itu, aku pun mengikuti keduanya. Melihat Ari dan Hena, aku jadi teringat foto yang waktu itu aku lihat di tas milik Ari. Apa jangan-jangan keduanya memiliki hubungan terlarang di belakang Mas Andri? Mungkin saja mereka sedang ada keperluan berdua. Tapi rasa penasaranku terus mendorong untuk tetap mengikuti mereka. Hingga akhirnya Ari membelokkan motor yang ia kendarai ke sebuah wisata pantai yang sedang sepi. Mereka berhenti di dekat pohon pandan yang rimbun. Kemudian keduanya masuk ke dalam sana. Otakku mulai berpikiran buruk melihat kedua orang itu masuk ke dalam sana. Mungkinkah mereka akan berbuat sesuatu di sana? Saat akan melangkah semakin mendekat, ponselku tiba-tiba berdering. Aku mengambilnya dan melihat siapa yang menghubungiku. Mas Andri, kataku, seraya menautkan kedua alis. Untuk apa Mas Andri menghubungiku? Aku tidak langsung mengangkat telepon darinya, malah terus memandangi layar ponsel yang menyala. Halo, ucapku. Akhirnya aku mengangkat panggilan dari mantan suamiku itu. Mbak, bukan Mas Andri. Aku melihat kembali ponsel di tangan. Di sana jelas tertera kalau Mas Andri yang menghubungiku, tapi yang kudengar ternyata suara wanita. Aku menempelkan kembali ponsel ke telinga dengan mengulang kata yang sama. Halo mbak, ini Iriana. Oh kamu, ada apa? Tanyaku. Apa kita bisa bertemu? Tanyanya dari seberang sana. Ada apa? Kamu ingin bertemu denganku? Ada yang ingin aku sampaikan mbak. Tolong, temui aku sebentar saja. Aku mengembuskan nafas kasar. Bingung harus menjawab apa. Di satu sisi, aku tidak ingin lagi terus berhubungan dengan keluarga Mas Andri. Tapi di sisi lain, aku penasaran dengan apa yang ingin disampaikan Ira padaku. Aku gak bisa, kataku kemudian. Aku mohon mbak, kali ini saja. Izinkan aku bertemu dengan Mbak Arin. Please. Suara Ira terdengar mengibah. Emangnya ada apa sih? Bicara sekarang kan bisa. Aku mulai sedikit emosi. Tidak bisa. Aku maunya kita bertemu. Sebentar saja. Ini penting. Aku hanya sendiri kok. Kita bertemu di pelabuhan di warung Teh Santi. Biar Mbak Arin merasa tenang. Tutur Ira meyakinkan. Aku berpikir sejenak, lalu menyanggupi keinginan mantan adik ipar itu. Toh di warung Santi aku akan aman. Jikapun nanti Ira berbuat yang tidak-tidak, ada Santi yang akan membantuku. Aku meninggalkan tempat di mana Ari dan Hena berada dan memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu karena waktu maghrib sudah tiba. Setelah menunaikan sholat 3 rakaat, aku pun pergi ke pelabuhan untuk menemui Ira. Saat aku sampai, ternyata Ira sudah duduk di balai-balai depan warung Santi. Mau ngomong apa? Tanyaku setelah duduk di samping wanita itu. Ia tidak langsung bicara. Kulihat ada kegugupan di wajahnya. Tolongin Ira mbak. Tolongin apa? Tanyaku. Pinjamkan aku uang. Hah? Aku dan Santi saling pandang, kemudian kembali melihat wajah Ira yang menunduk dalam. Kamu gak salah ngomong, tanyaku untuk memastikan. Jika telingaku tak salah dengar. Tidak, aku ingin bertemu Mbak Arin, memang untuk pinjam uang. Aku tahu jika mereka akan kesulitan keuangan, tapi aku tidak menyangka jika Ira akan datang dan berani meminjam uang padaku. Setelah apa yang mereka perbuat padaku, setelah bersekongkol mencurangi aku,
Kini dia datang dan dengan percaya diri ingin meminjam uangku. Apa dia tidak punya pikiran? Mbak, aku tahu Mbak Arin pasti benci banget sama aku, sama ibu dan Mas Andri juga Mas Ari. Tapi untuk kali ini saja tolongin aku, Mbak. Aku sangat membutuhkan uang itu. Ira kembali berucap dengan memelas. Hei anak kecil, emang stok rasa malumu sudah habis ya? Hingga dengan mudahnya kamu datang minjam duit pada orang yang telah kamu dan keluargamu sakiti. Di mana letak otakmu? Ujar Santi greget. Dia sampai mengeratkan gigi seraya mengepalkan tangan di samping wajah Ira. Gadis itu hanya menunduk dengan menggigit bibir. Ia tak berani melihatku dan Santi. Detik kemudian suara isak terdengar dari bibir tipis gadis itu. Kamu nangis? Aku bertanya, seraya menggelengkan kepala. Melihat wajah Ira yang menunduk. Ah, itu akting, drama, pura-pura. Biar dikasihani. Jangan percaya, Rin. Santi kembali berucap dengan menggebu-gebu. Namun, suara isak tangis Ira semakin terdengar jelas dan pilu. Ia bahkan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Rah, kamu pura-pura ya? Ujarku menepuk pundaknya. Pasti pura-pura itu, yakin aku. Shh. Aku membekap mulut Santi dengan telapak tanganku. Sekian menit Ira diam dan hanya ada suara isak tangis. Kini ia kembali membuka tangan yang tadi ia pakai untuk menutupi wajahnya. Kedua mata ia usap dengan tangan. Aku tidak pura-pura, Mbak. Aku sungguh-sungguh. Aku kesusahan. Aku butuh uang buat pulang ke Magelang. Aku tidak mau lagi tinggal di sini. Aku mau pulang, tutur Ira. Kenapa mau pulang? Aku kasihan sama ibu. Tiap waktu selalu disindir-sindir, dimarahi, dibentak-bentak sama ibunya Mbak Hena. Dibilang penalu, dibilang numpang, ngabisin nasi. Aku sakit hati, Mbak. Kan emang benar. Aku segera menutup mulut karena telah berkata terlalu jujur. Ira mendelikkan mata, lalu kembali menunduk. Rah, aku sudah tidak lagi percaya denganmu. Aku juga tidak bisa meminjamkan uang padamu. Karena apa? Karena kamu dan ibu yang selalu bohong. Waktu itu pun kalian pernah bilang mau pulang. Tapi sampai saat ini malah belum pulang-pulang juga. Kapok, aku percaya sama kalian, ucapku panjang lebar. Bukan tidak ada uang, tapi memang tidak ingin lagi tertipu. Aku lebih waspada dan bersiaga. Tidak mau lagi tertipu dengan bujuk rayu mereka. Mbak, kali ini aku serius. Aku sama ibu mau pulang saja. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Aku mau pulang ke rumahku, tutur Ira lagi. Aku tetap pada pendirian awal, tidak mau membantu mereka. Biarkan mereka merasakan buah dari perbuatan mereka. Aku berdiri tanpa kata lagi. Aku memilih pergi meninggalkan Ira yang terus memanggilku. Tidak sedikit pun aku tertarik untuk menoleh, apalagi merubah pendirianku. Maaf, sekarang aku sedang tidak ingin beramal baik pada mereka. Luka hatiku masih sangat basah. Untuk memaafkan pun terasa amat susah. Bersambung.